Perlu diingat bahwa tidak ada satupun teori yang bersifat mutlak alias pasti dan paling benar secara 100%. Namun diharapkan dengan adanya teori yang akan gue paparkan ini dapat membantu kalian semua dalam merancang program latihan ke depannya yang lebih baik dan lebih optimal. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini gue pingin sharing ke kalian 4 tips mengenai cara tracking atau melacak berat badan, baik itu penurunan atau kenaikan dari minggu ke minggu. Oke, jadi tips yang pertama dari gua adalah menghitung average weekly atau rata-rata mingguan. Jika kalian udah menonton video gue tentang bulking atau cutting di video-video sebelumnya, pasti kalian udah tahu bahwa gue itu menyarankan tracking berat badan itu menggunakan average weekly atau rata-rata mingguan. Alasan gue menyarankan menghitung rata-rata mingguan adalah karena pada dasarnya, jika kita terlalu mematok dari hari ke hari, itu faktor atau pengaruh fluktuasi air dalam tubuh itu sangatlah berperan tinggi. Sehingga karena pengaruh fluktuasi air itu relatif tinggi dari hari ke hari, menyebabkan tracking atau berpatokan pada hari ke hari itu kurang bersifat valid. Dan pada kenyataannya gue banyak banget menemukan orang-orang, terutama klien-klien gue, terutama pemula juga, yang menemukan dirinya itu gampang stres atau pikiran itu berlebihan mengenai perubahan-perubahan berat badan dari hari ke hari. Misalnya, mereka itu sudah berusaha untuk defisit, dan benar udah defisit, dari hari Senin ke Selasa turun, Selasa ke Rabu turun, tapi Rabu ke Kamis malah naik atau relatif stabil. Padahal mereka nggak nyadar bahwa di Rabu kemarin, mereka mungkin ada makanan karbo itu lebih naik atau lebih besar dikit meskipun defisit, atau mungkin sodium intake-nya lebih tinggi yang dimana retensi airnya itu lebih tinggi, sehingga di hari Kamis berat badannya relatif stabil. Pada kenyataannya secara jangka panjang tetap turun. Sehingga itulah mengapa gue menyarankan kalian semua untuk menerapkan yang namanya rata-rata mingguan atau average weekly. Gue nggak bilang kalau menerapkan average weekly dapat mengestimasi 100% akurat. Tapi setidaknya dengan average weekly atau rata-rata mingguan dapat membantu kita memberikan gambaran kasar mengenai titik berat badan kita itu udah berada di mana sih. Sehingga tinggal kita bandingin aja dari rata-rata mingguan 1, kedua, dan ketiga sehingga lebih mudah. Dan ada juga faktor lain, misal gue kasih contoh. Hari Rabu kita tidur 8 jam. Hari Kamis kita tidur cuma 3 jam, mungkin karena faktor kerjaan atau meeting dan sebagainya. Dan anggap aja hari Rabu dan Kamis kita sama-sama makan jenis makanan yang sama dan porsi yang sama 1 jam sebelum tidur. Tapi di hari Kamis kita menemukan diri kita relatif berat badannya naik. Kenapa? Apakah karena itu artinya fat gain atau penambahan massa lemak? Jelas bukan. Karena kalau kita lihat jarak antara terakhir makan dan bangun tidur di hari Kamis itu lebih pendek dibanding hari Rabu yang tidur 8 jam. Sehingga makanan yang ada di pencernaan kita itu masih relatif lebih banyak dibanding di hari Rabu yang tidur 8 jam. Sehingga itulah bisa menyebabkan juga yang namanya berat badan relatif stabil atau naik dikit. Tips kedua yang bersifat sangat sederhana tapi banyak orang yang lalai atau nggak menerapkannya, yaitu timbang selalu di waktu, situasi, dan kondisi yang sama. Jangan malah timbang misal di hari Senin timbang pagi hari, Selasa timbang siang hari, Rabu karena nggak sempet timbang malam hari, karena jelas itu akan berbeda banget. Satu sisi perut masih kosong di hari Senin, Selasa udah terisi setengah, terus Rabu pas malam sebelum tidur baru timbang, jelas-jelas akan berbeda sekali dari faktor fluktuasi air, isi-isi makanan dalam perut, dan sebagainya. Itu sangat amat mempengaruhi kondisi berat badan kita. Dan oleh karena itu lanjut ke tips ketiga, yaitu gue sarankan timbang di saat perut kosong. Dan saran gue pribadi adalah ada baiknya timbang setelah bangun tidur, sebelum makan dan minum, dan lebih baik setelah BAB. Tapi kalau misalkan nggak terbiasa BAB setelah bangun tidur, maka timbang setelah bangun tidur, sebelum makan dan minum, dan sebelum BAB. Usahakan kondisinya itu timbang selalu sama dari Senin sampai Minggu. Jangan malah acak-acak. Kita mau incer keadaan saat perut itu masih kosong dan faktor atau pengaruh fluktuasi air dan sebagainya itu masih sangat amat minim. Lalu tips terakhir gue adalah timbang dalam keadaan minim pakaian. Gue sering menemukan klien gue, beberapa doang sih, sering menemukan bahwa kadang mereka timbang di kantongnya ada dompet lah, di kantongnya ada jam tangan, atau lagi pegang HP, karena jelas itu akan sangat mempengaruhi angka timbangan yang muncul. Sehingga usahakan minim pakaian alias nggak pegang apa-apa dan tidak mengantongi apa-apa. Oke, jadi sekian aja tips gue mengenai cara tracking atau pelacakan berat badan dari minggu ke minggu. Semoga kiranya dapat membantu kalian. Dan jika misalnya video ini sangat bermanfaat buat kalian, dapat kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue, Friendly Flex. So, seperti biasa guys, I'll see you guys on my next video. Goodbye.